Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SIM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya takdimi Bapak Rektor Dr. Abdul Aziz Wahab MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya takdimi Ibu Endah Tri Wisudaningsi MPDI selaku dosen pembimbing pertama saya, dan dosen pembimbing kedua saya ini Bapak Atar Zaif Zairozi MPD. Dan kepada Ibu Dekan Wahyu Lestari MPD, dan juga Ibu Ketua Prodi Tadris Matematika yakni Ibu Eka Rahayu. Dan tak lupa pula pada seluruh jajaran dosen dan staf Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang sangat saya hormati. Perkenalkan, nama saya Intan Maufirah, Prodi Tadris Matematika Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Self-Regulate Learning dan Self-Esteem terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam menyelesaikan soal matriks. Jadi latar belakang, kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan kemampuan yang penting untuk dimiliki siswa. Namun masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah matematis, terutama pada materi matriks. Berdasarkan data hasil ujian akhir semester di Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Kaliajar Gading, lebih dari 60% siswa kelas 11 mendapatkan nilai di bawah KKM pada materi matriks. Hal ini menunjukkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa di MA Mambaul Ulum tersebut rendah. Faktor yang diduga mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematis tersebut rendah dikarenakan self-regulate learning-nya dan self-esteem-nya rendah, maka kemampuan pemecahan masalah matematisnya tersebut juga rendah. Dan self-regulate learning fungsinya itu membantu siswa untuk mengatur proses belajarnya sendiri, sedangkan self-esteem yaitu mempengaruhi motivasi dan kepercayaan diri dalam belajar. Dengan self-regulate learning dan self-esteem yang baik, diharapkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dapat meningkat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Kaliajar Gading untuk menganalisis pengaruh self-regulate learning dan self-esteem terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 11 dalam menyelesaikan soal matriks. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pendidikan matematika. Next, rumusan masalahnya. Jadi apakah terdapat pengaruh self-regulate learning dan self-esteem ini terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa di MA Mambaul Ulum Kaliajar Gading dalam menyelesaikan soal matriks? Nah, tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh self-regulate learning dan self-esteem terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam menyelesaikan soal matriks dalam MA Mambaul Ulum Kaliajar Gading. Manfaat penelitian di sini ada 4, ada bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Yang bagi guru yaitu akan mengungkapkan self-regulate learning dan self-esteem adalah salah satu aspek yang menunjang kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Sedangkan bagi sekolah akan memberi masukan yang baik bagi sekolah karena turut membantu siswa dalam meningkatkan self-regulate learning dan self-esteem di dalam diri siswa. Bagi siswa yaitu mampu meningkatkan semangat siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir bagi peneliti yakni juga dapat menambah pengetahuan karena dapat mengetahui pengaruh self-regulate learning dan self-esteem terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa tersebut. Next, penelitian terdahulu. Jadi di sini ada 4, ada 5. The application of self-organized learning environment learning model to improve understanding of polymer. Yang kedua, kemampuan pemecahan masalah matematis dan self-regulate learning dengan model pembelajaran learning cycle 7E. Yang ketiga, hubungan antara harga diri atau self-esteem dengan prestasi belajar pada siswa SMKN 48 di Jakarta Timur. Yang keempat, hubungan antara self-esteem dengan asertivitas pada siswa kelas 10 SMAN 5 Merangin. Yang terakhir, analisis kemampuan pembacaan masalah
tahapan Polya dalam menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kajian teori self-regulated learning ini atau disebut dengan X1, menurut Dimas Gimbi 2019, self-regulated learning adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang tertanam di dalam diri seseorang. Kemampuan tersebut bisa berupa kemampuan dalam mengimplementasikan dan merencanakan. Sedangkan yang X2 yakni self-esteem, menurut Evira Dwitama Ananda 2021, self-esteem atau kepercayaan diri dapat diartikan sebagai suatu kepercayaan terhadap diri sendiri yang dimiliki setiap individu dalam kehidupannya, serta bagaimana individu tersebut memandang dirinya secara utuh dengan mengacu pada konsep diri. Yang Y atau kemampuan pemecahan masalah matematis, yaitu menurut Kiki Zakiyah dan kawan-kawan 2016, pemilikan kemampuan pemecahan masalah membantu siswa berpikir analitik dalam mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari dan membantu meringankan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi suatu situasi baru. Kerangka berpikir, jadi ada dua self-regulated learning dan self-esteem terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Jadi ada X1 sama X2 itu mempengaruhi terhadap Y. Hipotesis penelitian H1 yakni adanya pengaruh. Hipotesis ini adalah dugaan sementara adalah adanya pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis dalam pembelajaran matematika dengan menerapkan self-regulated learning di MA Mamba Ulum Kali Ajar Gading. H2-nya, hipotesis yang kedua yaitu adanya pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis dalam pembelajaran matematika dengan menerapkan self-esteem di MA Mamba Ulum Kali Ajar Gading. Jadi perbedaannya itu H1 H1 ada pengaruh self-regulated learning, sedangkan self-esteem tidak ada pengaruh. Yang kedua ada pengaruh self-esteem dan tidak ada pengaruh self-regulated learning. Dan sedangkan H3, dugaan H3 atau hipotesis yang ketiga sama-sama ada pengaruh dari self-regulated learning dan self-esteem terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan ex post facto, merupakan penelitian yang bertujuan menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala, atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku, atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas yang secara keseluruhan sudah terjadi, dan menjelaskan atau menentukan bagaimana variabel-variabel dalam penelitian saling berhubungan atau berpengaruh. Populasi siswa kelas 11 MA Mambululum Kali Ajar Gading, sampel, penentuan sampel yang diambil dari populasi penelitian ini menggunakan sampel jenuh dengan jumlah sampel 22 responden. Teknik pengumpulan data, metode observasi, yaitu observasi dilakukan dalam penelitian untuk mengetahui proses kegiatan siswa dalam menyelesaikan soal matriks. Yang kedua, metode dokumentasi. Teknik ini juga digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian dan dokumen yang memuat seperti data, soal, angket, dan kunci jawaban. Metode tes yaitu berupa soal matriks sebanyak 5 yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis di kelas eksperimen 11 Mambululum Kali Ajar Gading. Yang keempat, metode angket. Metode angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket self-regulated learning dan self-esteem pada kelas eksperimen. Dan yang kelima, observasi. Observasi merupakan proses pengumpulan data dengan menggunakan studi langsung terhadap lingkungan objek penelitian untuk mendapatkan pemahaman dan yang mendalam tentang kondisinya. Yang terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan sebagai instrumen pengumpulan data adalah dokumen, soal, kunci jawaban, dan foto proses penyelesaian soal matriks. Dan yang tes ini, dalam penelitian ini instrumen tes berupa soal esai atau uraian berjumlah 5 soal matriks, dan dilakukan kriteria penukaran terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis menurut Polya, yakni ada 4, yaitu memahami masalah, membuat rencana pemecahan masalah, melakukan perhitungan atau menyelesaikan masalah, dan terakhir menghitung kembali atau memeriksa kembali. Dan angket, penskoran untuk angket harga diri atau self-esteem dan self-regulasi diri atau self-regulation ini menggunakan skala Likert melalui 5 kategori jawaban. Nah, selanjutnya uji validitas. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Validitas tes soal, adapun data hasil uji
coba soal tes berupa esai kepada 22 responden dan hasil perhitungan uji validitas soal tes uraian menggunakan SPSS versi 25, validitas angket, hasil uji coba angket kepada 22 responden dan hasil perhitungan uji validitas angket self-regulate learning sebanyak 22 butir dan perhitungan uji validitas angket self-esteem 25 butir dengan bantuan SPSS versi 25. Jadi esteem ada 25 angket, sedangkan regulate learning ada 22 angket. Dan uji reliabilitas ini menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup pada dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik reliable atau tidaknya seperti itu. Uji tes soal nilai Cronbach alpha lebih besar 0,60 yaitu 0,808 lebih dari 0,60 sehingga 5 butir soal dinyatakan reliable. Uji angket uji reliabilitas self-regulate learning di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha lebih besar 0,60 yaitu 0,940 lebih besar dari 0,60 sehingga 22 butir pernyataan angket dinyatakan reliable. Uji reliabilitas self-esteem di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha lebih besar 0,60 yaitu 0,926 lebih besar dari 0,60 sehingga 25 butir pernyataan angket dinyatakan reliable. Jadi teknik analisis data yaitu di sini ada analisis korelasi, yaitu caranya menghitung rata-rata, rentang data, standar deviasi, membuat tabel kategori, yaitu menjadi statistik deskriptif. Yang analisis resi linear berganda yaitu menggunakan uji normalitas menghasilkan statistik inferensial. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.